Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aprida Official. Kalau kemarin gua udah bahas tentang Mall Klender Jakarta, kali ini gua akan bahas kisah yang dialami oleh seseorang dari Ukraina yang bernama Sergei Ponomarenko. Kalian percaya nggak sih dengan adanya mesin waktu gitu? Atau mungkin sebuah portal yang dapat membawa manusia kembali ke masa lalu atau bahkan bisa melihat di masa depan gitu. Oke Wak, jadi kali ini gua bakalan ngebahas salah satu cerita tentang time traveler yang menurut gua ini menarik banget sih buat dibahas Wak. Karena selain dia ini dinyatakan pernah menjelajahi waktu, kasus ini tuh memiliki cukup banyak bukti-bukti yang menurut gua itu relevan, menunjukkan bahwa memang pernah ada manusia yang pernah menjelajah dimensi ruang dan waktu. Kenapa gue bisa ngomong gini? Oke, langsung aja kita masuk. Karena buktinya ini benar-benar mencengangkan banget, Wak. Benar-benar relate banget gitu. Kalau cuma sekedar cerita-cerita aja atau omong-omongan aja, mungkin aja akhirnya memang ini mengada-ada. Tapi di sini semua bukti itu ada. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Jadi langsung aja kita bahas peristiwa yang dialami oleh si Sergei Ponomarenko tentang time traveler dari Ukraina. Oke. Tepatnya di siang hari pada tanggal 23 April tahun 2006, ada seseorang yang terlihat seperti kebingungan dan kayaknya orang ini tersesat gitu, Wak. Dan kejadian ini terjadi di salah satu kota di Ukraina. Polisi yang melihat gerak-gerik dari pria yang mencurigakan tersebut akhirnya memutuskan untuk menghampiri pria itu. Selain terlihat mencurigakan, polisi itu juga heran gitu. Kenapa pria ini memakai baju yang dianggap itu kayak baju-baju kuno gitu loh, Wak. Jadi bajunya itu enggak sesuai sama baju-baju yang digunakan sama pria-pria di zaman itu. Pakaian jadul yang digunakan sama si pria ini adalah pakaian di era Ukraina yang masih tergabung sama Uni Soviet. Sedangkan di zaman itu Uni Soviet itu udah bubar dan terbagi menjadi beberapa bagian gitu, Wak. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk melihat tanda pengenalan ataupun identitas dari pria tersebut, Wak. Pas waktu dicek nih ya, polisi ini benar-benar kaget, Wak. Soalnya kartu identitas milik pria ini adalah kartu identitas yang diterbitkan di era Uni Soviet pada tahun 1950-an gitu, Wak. Dan diketahui kalau nama pria ini adalah Sergei Ponomarenko. Petugas ini benar-benar kebingungan, Wak, sebab Uni Soviet itu sudah terpecah semenjak tahun 1991. Dan negara yang ditempati pria tersebut ini sekarang dinamakan Ukraina. Yang lebih enggak masuk akal lagi nih ya, tertulis tanggal lahir dari si Sergei ini, Wak, adalah tahun 1932. Maka seharusnya usia si Sergei ini tuh adalah 74 tahun untuk di tahun 2006. Dan anehnya lagi wajah dari si Sergei ini, Wak, gak sama sekali menunjukkan kalau dia ini orang yang sudah tua gitu loh, Wak. Wajahnya ini sangatlah muda, itu layaknya masih berusia 20 tahunan gitu. Akhirnya si Sergei ini mencoba buat menjelaskan gitu, Wak, sama petugas apa yang sedang terjadi sama dirinya. Dia bilang kalau beberapa detik yang lalu itu memang benar-benar berada di tahun 1958. Dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba dia bisa terpental jauh banget ke tahun 2006 gitu, Wak. Semakin si Sergei ini menjelaskan, polisi pun semakin bingung dan gak percaya sama apa yang telah dikatakan oleh si Sergei ini. Dan akhirnya si Sergei ini dinyatakan gak waras oleh si petugas ini. Atau bisa dibilang mengalami gangguan kejiwaan karena semua keterangan ini benar-benar gak masuk akal menurut petugas ataupun menurut polisi. Kemudian dibawalah
dia ke rumah sakit jiwa, Wak, yang ada di kota Kyiv yang berada di kota Ukraina. Kasus ini tuh sampai ditangani oleh spesialis ahli jiwa yang bernama Profesor Pablo Kutrikov. Sesaat diinterogasi di dalam ruangan profesor ini, Sergei melihat jam dinding yang ada di ruangan tersebut tiba-tiba mati. Dan anehnya di waktu yang sama profesor ini juga mengecek alroji yang dipakai itu mati juga. Jadi kedua jam tersebut jarum panjangnya itu sama-sama menunjukkan pukul 12:32. Jadi antara di jam dinding dan alroji yang dipakainya itu sama-sama mati, dan itu menunjukkan pada jam yang sama, baik itu jarum pendek dan jarum panjangnya itu sama aja, menunjukkan jam 12:32. Tapi profesor ini menganggap kayak itu kebetulan aja gitu loh. Ya udahlah, akhirnya dilanjutkan buat diinterogasi lagi si Sergei ini. Singkat cerita, si Sergei ini menceritakan apa yang terjadi sama dirinya ini, Wak. Dia tuh bilang kalau dia itu nggak bohong. Dia benar-benar lahir di kota Kyiv tahun 1932 dan saat ini usianya ini masih 25 tahun. Dia juga bilang kalau dia itu datang dari tahun 1958. Secara profesor ini nggak langsung percaya gitu aja, Wak. Akhirnya si profesor ini minta sama si Sergei buat inget-inget kembali gitu loh, Wak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Sergei ini cerita kalau waktu itu dia itu pengen liburan. Nah pas keluar dari rumahnya ini, Wak, dia nggak sengaja ngelihat suatu benda yang mirip seperti lonceng sedang terbang di langit gitu. Karena tertarik dengan fenomena tersebut, si Sergei ini memotret benda tersebut, Wak. Dan Sergei ini bilang kalau setelah ngefoto benda tersebut, dia tiba-tiba pindah ke tahun 2006. Dan lagi-lagi profesor ini nggak langsung percaya gitu aja, Wak. Nah, sang profesor ini pun meminta klise film yang ada di kamera si Sergei yang diceritakan sama si Sergei tadi untuk membuktikan pengakuannya tadi ataupun membuktikan apa yang telah dikatakannya tadi. Jadi kalau kamera-kamera jadul-jadul gitu, Wak, itu masih pakai klise film. Akhirnya Profesor Pablo ini memanggil seseorang ahli fotografi yang bernama Vadim Posner untuk membantunya menangani kasus dari si Sergei ini. Dan setelah Vadim ini datang, Vadim ini benar-benar dibuat kaget begitu melihat kamera yang dibawa sama si Sergei ini, Wak. Soalnya kamera yang bermerek Yashica yang diproduksi oleh perusahaan Jepang ini sudah tidak produksi lagi, Wak. Dari tahun 1970-an ini sudah tidak berproduksi lagi. Soalnya si Vadim ini ternyata juga punya kamera yang sama dengan si kameranya si Sergei ini. Cuma udah dibuat sebagai pajangan aja karena udah nggak bisa berfungsi ataupun sudah tidak bisa beroperasional lagi. Nah, sedangkan punya si Sergei ini masih bener-bener bagus, Wak. Dan baru gitu. Akhirnya setelah klise filmnya ada, kemudian dicetak, ternyata si Sergei ini telah memotret sebuah objek UFO yang terbang di langit, dan itu persis apa yang diomongin sama si Sergei. Dan gak hanya foto UFO aja ini, setelah melihat cetakan lainnya, Profesor dan juga Vadim ini melihat foto laki-laki dan juga perempuan muda gitu, Wak. Jadi foto berdua, dan ditanya oleh si Profesor dan juga si Vadim ini, ditanya siapa laki-laki dan perempuan ini sama si Sergei kan. Kemudian si Sergei ini menjawab kalau laki-laki itu adalah dirinya, adalah saya, dan si perempuan ini adalah istrinya gitu, Wak, yang bernama Valentina. Dan selesai diinterogasi, akhirnya Sergei ini disuruh balik ke kamarnya gitu, Wak. Soalnya si Profesor Pablo sama si Vadim ini masih butuh waktu untuk mencerna keterangan dari si Sergei ini. Dan beberapa saat kemudian staf medis
mau memeriksa kamarnya si Sergei ini tiba-tiba menghilang secara misterius gitu, Wak. Bahkan lebih parahnya lagi, si Sergei ini tidak terekam oleh CCTV sama sekali gitu, Wak. Gila nggak sih? Padahal dia masih ada di ruangnya profesor kan. Mustahil kalau ruangnya profesor itu nggak ada CCTV. Dan anehnya lagi, ini Sergei ini tidak terekam CCTV sama sekali. Dan disimpulkan kalau si Sergei ini kembali ke masa lalunya lagi, Wak. Namun singkatnya, polisi setempat ini enggak menyerah, masih terus melakukan sebuah penyelidikan. Dan beberapa hari kemudian polisi ini berhasil menemukan si Valentina, perempuan yang ada dalam fotonya si Sergei, diakuinya sebagai istrinya si Sergei ini. Pas waktu tahun 2006, Valentina ini berusia 74 tahun, Wak. Dan ia mengaku kenal sama si Sergei. Dan ketika Valentina yang diperlihatkan sama foto si Sergei itu, Valentina ini kayak enggak kaget gitu, Wak. Valentina itu ngomong kalau Sergei ini sempat hilang beberapa hari di tahun 1958. Ya, ini masuk akal sih. Sedangkan si Sergei pindah ke tahun 2006 yang ketemu sama si polisi ini. Nah, saat ini Valentina mau melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Sergei tiba-tiba muncul kembali, Wak, dan menceritakan sesuatu yang aneh dan membahas tentang masa depan. Valentina ini juga ngomong kalau kejadian itu bukanlah kejadian pertama kali Sergei hilang, karena beberapa hari setelah itu Sergei ini hilang lagi. Dan perkataan si Sergei yang sempat diingat sama si Valentina ini adalah Sergei pernah bilang kalau oven untuk memasak kue itu nantinya akan menggunakan energi listrik yang nantinya akan disebut dengan microwave. Nah, betul aja sekarang oven sudah nggak canggih lagi, dan sekarang itu orang masak kue itu menggunakan microwave. Dan selain itu juga Sergei juga mengatakan bahwa komputer akan berevolusi menjadi komputer jinjing atau yang kita kenal sekarang dengan laptop. Wah, ini keren banget sih menurut gua, Wak, sumpah. Ini bisa bener-bener, perkataannya si Sergei ini bisa bener-bener kenyataan gitu. Dari oven yang manual bisa berubah ke microwave, sedangkan komputer bisa berubah yaitu menjadi komputer jinjing atau yang disebut sekarang dengan laptop. Dan setelah kedatangan polisi inilah, Wak, baru si Valentina ini percaya dan mengakui kalau si Sergei ini memang tahu tentang masa depan. Ini gokil sih menurut gua, aneh banget gitu gak sih, Wak? Pada tahun 1970, si Valentina ini tiba-tiba menerima sebuah surat yang dikirim dari si Sergei. Dan isinya adalah sebuah kabar yang bilang kalau dia nggak usah khawatir karena keadaan si Sergei ini baik-baik aja gitu, Wak. Dan yang nggak masuk akal lagi, Sergei ini juga menyelipkan sebuah foto dirinya dengan pemandangan gedung dan sungai di belakangnya gitu, Wak. Kemudian bilang kalau semisal sekarang dia ada di tahun 2050 dan di balik foto tersebut tertulis sebuah pesan kalau jangan mengkhawatirkan aku akan segera mencari cara untuk pulang. Wah, sumpah ini sih aneh banget sih menurut gua. Pertanyaan gua sih, Sergei ini ngasih surat sama si Valentina ini kayak mana gitu, Wak? Kok bisa suratnya ini sampai ke Valentina yang ada di masa lalunya gitu kan? Pas dilihat nih fotonya sama si polisi, ya ternyata polisi tahu lokasi tersebut, lokasi tempat dia berfoto itu, Wak. Lokasi tersebut ini tempatnya berada di taman tepi sungai kota Kiev yang ada di Ukraina. Polisi ini akhirnya langsung berangkat ke lokasi tersebut, Wak, untuk ngefoto lokasinya itu. Dan kemudian dua foto ini pun dibandingkan dan kalian bisa lihat sendiri
ini foto bener-bener mirip, cuman emang bener-bener kayak perbedaan di belakangnya itu, Wak. Yang atas itu pada tahun 2006 tuh foto pada masa lalu, dan yang bawah ini yang akan terjadi di tahun 2050 ini masa depan gitu, Wak. Lebih tepatnya perubahannya gitulah ya. Dari 2006 fotonya hanya tepi sungai gitu, kelihatan tepi sungai aja, dan untuk 2050 ini tambahan ada gedung-gedung di tepi sungai tersebut. Dan sampai detik ini kasus ini masih belum bisa dipecahkan gitu, Wak. Pihak Ukraina sendiri pun juga enggak membahas kelanjutan dari kisah si Sergei ini. Ini dianggap kayak menjadi sebuah misteri aja gitu. Dan kasus ini hilang termakan oleh waktu aja gitu, Wak. Apakah ini benar-benar bukti yang bisa menunjukkan kalau memang ada orang-orang yang pernah melakukan sebuah perjalanan dimensi ruang dan waktu? Silahkan kalian komen di bawah ya, Wak ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian klik like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Oke, see you next video. Bye.